Cerita dimulai berfokus pada seorang manajer hotel bernama Kim, yang diberitahu stafnya bahwa ada tamu hotel yang agak rese. Langsung mengajak Minggi, anak buah setianya, untuk mendatangi ruangan tempat tamu itu berada. Sesampainya di lokasi, yaitu ruangan 6 bar di hotel tersebut, ada 3 tamu ngeyel yang menolak pergi meski bar sudah mau tutup. Sudah diberitahu baik-baik oleh staf hotel, katanya mereka malah bertindak kasar. Bahkan ketika Kim yang turun tangan langsung pun mereka bertiga tidak menggubrisnya. Sehingga jangan salahkan Haji Yudin jika Kim langsung bertindak arrogant. Selesai membereskan ketiga tamu tersebut, Kim pun mendapat telepon dari majikannya untuk datang ke sebuah restoran. Sehingga Ait dengan Sipat bersiap untuk pergi ke sana. Dan inilah Bos Kang, majikan Kim yang merupakan seorang pemimpin organisasi kriminal yang memiliki gurita bisnis di Korea Selatan. Bahkan hotel tempat Kim bekerja adalah sebagian kecil dari usaha yang beliau miliki. Sebagai anak buah yang sudah bekerja selama 7 tahun, Kim dipercaya Bos Kang untuk memegang hotel tersebut. Karena selain punya integritas, loyalitas, dan profesionalisme, Kim juga dikenal sebagai petarung paling mematikan di organisasi tersebut. Ia sangat unggul dalam fisik dan taktik, sehingga sangat cocok untuk mengelola keamanan di hotel mewah tersebut. Tak lama muncul anak buah Bos Kang yang lain bernama Min Suk, yang tiba-tiba nyelonong masuk dan makan senaknya. Wajar dia bersikap seperti itu, karena Min Suk memang ditempatkan di lapangan seperti klub malam, bar, dan operasi jalanan. Sehingga attitude-nya lebih seperti preman kampungan yang tidak punya sopan santun. Setelah Min Suk diminta pergi, Bos Kang pun mengutarakan tujuannya meminta Kim datang kemari. Bos Kang sedang butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk mengurusi masalah pribadinya, yaitu terkait gadis simpanannya yang dicurigai berselingkuh dengan pria lain. Sebagai sosok yang paling unggul dalam segala aspek dan sudah 7 tahun bekerja dengan setia untuk organisasi ini, Bos Kang menunjuk Kim untuk menjaga dan memastikan gadis simpanannya tidak berbuat aneh-aneh. Dan inilah Hisu, gadis berusia 21 tahun yang menjadi simpanan Bos Kang selama ini. Sejenis aneh-aneh-lah. Kalau zaman sekarang emaha. Sesuai perintah dari Bos Kang, Kim pun memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tentang tugasnya, yaitu menjadi pengawal pribadi Hisu selama Bos Kang pergi ke luar kota. Dan Hisu hanya cuek. Sore harinya, tanpa sepengetahuan Hisu, Kim diam-diam membuntutinya keluar bersama dengan seorang pemuda. Hisu terlihat pergi makan dengan pemuda tersebut, kemudian stay bersama sampai larut malam. Meski sudah ada tanda-tanda bahwa pemuda itulah cowok selingkuhannya, Kim tidak langsung real memutuskan, tapi memilih menunggu sampai menemukan bukti yang lebih kuat. Sekembalinya ke hotel, Kim langsung ditemui oleh Min Suk yang mengeluh tentang telepon yang terus masuk dari bos geng sebelah. Ternyata ini ada kaitannya dengan 3 tamu yang diawal Kim hajar sampai babak belur. Mereka bertiga ternyata adalah anggota dari geng sebelah yang ingin meminta pertanggungjawaban atas kejadian tempo malam. Dan inilah Bos Abdul, pemimpin dari geng sebelah sekaligus organisasi kriminal saingan Bos Kang. Melihat 3 anak buahnya dipermalukan, Bos Abdul sangat marah besar. Apalagi ketika mendengar ucapan dari mulut Kim langsung yang menolak minta maaf. Melihat sikap Kim yang dingin dan keras kepala, Min Suk pun jadi penasaran. Apa sih tugas rahasia yang diberikan bos kepadanya? Pada titik ini, kita bisa langsung tahu bahwa Min Suk sebenarnya iri terhadap Kim yang lebih dipercaya oleh bos mereka. Tiba di apartemennya, Kim langsung melakukan ritual yang sama sebelum tidur, yaitu mematikan dan menyalakan lampu sebagai metafora visual yang melambangkan pencarian kedamaian batin, kontrol diri, dan kerinduan tersembunyi akan kehidupan normal yang tenang. Keesokan paginya, Kim langsung pergi bekerja dengan mengawal Hisu yang akan berlatih cello. Bertahun-tahun hidup dalam dunia kriminal yang penuh kekerasan dan dituntut menjadi seseorang yang kejam, baru kali ini Kim merasa jadi orang normal ketika melihat Hisu bermain cello, alat musik cello.
Di situ Kim merasakan hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu ketenangan murni, keindahan, dan kerinduan untuk keluar dari kegelapan. Saat dalam perjalanan pulang, Kim pun mendapat telepon dari Hisu, yang tiba-tiba berterima kasih sekaligus meminta maaf atas sikapnya di waktu awal ketemuan. Pada saat yang sama, Kim nyaris tabrakan dengan sebuah mobil yang pernah ia lihat sebelumnya. Disitulah ia teringat dengan mobil yang pernah menjemput Hisu keluar, sehingga dengan cepat Kim pun langsung putar balik menuju rumah Hisu saat itu juga. Curiga jika Hisu sedang bersama cowok di dalam rumah, Kim pun langsung masuk menerobos tanpa pemberitahuan dan tiba-tiba dengan bukti perselingkuhan yang sudah cukup jelas dan bukti Ike Kemochi, Kim hanya perlu menelepon Bos Kang untuk melaporkan kejadian ini. Tapi Kim tiba-tiba teringat dengan ucapan Bos Kang yang berkata bahwa apabila gadis simpananku ketahuan selingkuh, maka aku akan menghabisinya tanpa ampun. Disinilah Kim mulai goyah dan tak tega jika harus membiarkan kedua sejoli ini mati hanya karena saling mencintai. Sehingga untuk pertama kalinya Kim melanggar aturan dengan tidak akan memberitahu Bos Kang dan meminta pemuda tersebut untuk putus, dan anggap kejadian malam ini tidak pernah terjadi. Dalam perjalanan pulang, Kim tampak frustrasi karena sudah mengambil keputusan fatal, yaitu mengkhianati Bos Kang dan membahayakan karirnya sendiri hanya demi kedua sejoli yang sama sekali tidak ia kenal. Di tengah pikiran yang sedang kacau, muncul para remaja yang berkendara dengan ugal-ugalan, bahkan sempat menantangnya. Sehingga Anda sudah pasti tahu bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Setibanya di parkiran basemen, Kim langsung keluar dari mobil sambil menenteng tongkat baseball setelah instingnya mendeteksi ada seseorang yang sedang menunggunya di sana. Dan benar saja, muncul seorang pria bertopi dan berkacamata yang merupakan preman lokal utusan Bos Abdul. Ia ditugaskan untuk menyampaikan pesan ancaman sekaligus peringatan keras untuk menunjukkan bahwa kelompok Bos Abdul bisa melacak dan menjangkau Kim di mana saja, termasuk lokasi yang sangat privat sekalipun. Ini masih berkaitan dengan masalah tempo malam, yaitu Kim yang menghajar 3 anak buahnya Bos Abdul. Kim diminta cuman kata maaf. Tapi karena Kim merasa benar dan sudah sesuai prosedur, Kim pun tetap menolak memberikannya. Di dalam apartemen saat sedang melakukan ritual sebelum tidur, Kim akhirnya mendapat ancaman. Nyata ketika muncul 3 preman yang tiba-tiba sudah berada di sana. Dan disinilah Kim berada, digantung dalam kondisi babak belur dengan Bos Abdul yang tampak puas sekali melihat keadaan Kim sekarang. Alih-alih langsung dihabisi, Bos Abdul mendapat telepon dari seseorang yang memintanya untuk membawa Kim ke suatu tempat. Dan orang yang menelepon Bos Abdul barusan ternyata adalah Bos Kang yang sudah pulang dari luar kota. Keberadaannya di sini bukan untuk membela atau menyelamatkannya, melainkan untuk mengeksekusinya setelah dianggap telah berkhianat. Tanpa sepengetahuan Kim, Bos Kang sudah menginterogasi Hisu dan pemuda yang jadi pacarnya. Di mana mereka berdua akhirnya jujur menceritakan tentang Kim yang sudah menangkap basah mereka tapi sengaja tidak langsung melaporkannya. Dan anjing-anjing, sungguh ngenes ketika tahu bahwa orang yang kita selamatkan, kita bela. Justru malah mengkhianati kita balik demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagonglah. Dipimpin Min Suk yang sedari awal sudah iri. Tangan kiri Kim pun digetok pakai besi dan dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Sehingga karena lubangnya dangkal dan tanahnya basah akibat hujan deras, Kim pun berhasil bangkit ke permukaan dengan Min Suk yang sedari tadi menunggunya. Berlokasi di gudang kosong, Kim pun diberitahu bahwa mereka sengaja tidak langsung membunuhnya. Karena sesuai perintah dari Bos Kang, Kim akan diberikan kesempatan hidup dengan syarat harus meminta maaf secara tulus kepada Bos Kang, termasuk kepada Bos Abdul yang anak buahnya sudah ia hajar. Ini adalah titik di mana Kim dipaksa menjatuhkan prinsip dan harga dirinya untuk menghancurkannya secara mental. 15 menit berlalu, Min Suk pun menghampiri Kim untuk mengambil kembali ponselnya sekaligus menanyakan apakah para bos-bos sudah memaafkannya. Di mana mereka tidak tahu jika Kim diam-diam sudah mengambil baterai ponsel tersebut. Dan tiba-tiba, daripada minta maaf,
Kim memilih untuk melawan dengan menghajar semua orang yang ada di sana. Dengan keunggulannya dalam pertarungan taktis, Kim pun memanfaatkan area dan beda di sekitar untuk mengajar mereka semua dengan sangat brutal. Setelah berhasil kabur dari Minsuk dan pasukannya, Kim pun pergi ke gedung kosong untuk menemui seseorang yang tiada lain adalah Minggi, mantan anak buah setianya yang datang membawakan pakaian bersih dan sejumlah uang untuk bertahan hidup. Dari sekian banyak orang di organisasi, hanya Minggilah satu-satunya orang yang paling setia dan berani ambil resiko membantu seseorang yang dianggap pengkhianat. Itu Minggi lakukan karena sudah lama bekerja sama dan keduanya sudah menganggap saudara satu sama lain. Beralih ke Bos Kang yang baru mendapat laporan tentang Kim yang berhasil kabur, ia sempat memecahkan gelas dan melukai tangannya sendiri akibat kaget sekaligus was-was. Cemaslah dengan apa yang mungkin bisa dilakukan Kim selanjutnya. Sehingga untuk mengamankan posisinya, Bos Kang pun melakukan pertemuan dengan Bos Abdul untuk mengajaknya bekerja sama dengan menawarinya sebagian wilayah kekuasaan. Asalkan Bos Abdul bersedia untuk member Muzi yang sama. Kembali pada Kim yang memutuskan untuk membeli sejumlah senjata sebagai persiapan untuk memulai misi balas dendamnya. Bermodalkan uang yang Minggi berikan, Kim menghubungi penjual senjata ilegal untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Berlokasi di tempat rahasia yang merupakan markas senjata selundupan, Kim pun menemui seorang abang penjual senjata yang tertarik untuk melakukan transaksi dengan menyamar sebagai orang biasa tanpa membawa nama besar Bos Kang dan kelompoknya. Kim pura-pura polos dengan mengatakan bahwa ia hanya disuruh orang lain untuk membeli beberapa senjata yang dibutuhkan. Karena ragu dengan Kim yang notabene orang asing tak dikenal, si abang penjual senjata pun meminta Kim untuk merakit sebuah pistol yang ada di meja. Tak lama, si abang penjual senjata pun mendapat telepon dari kenalannya yang memberitahu bahwa mereka tidak mengenal sosok Kim yang sedang bersamanya saat ini. Sehingga ketika si penjual senjata mulai menyadari kebohongannya, Kim pun dengan cepat mengisi pistolnya. Dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi si abang penjual dan dua anak buahnya, Kim pun menjara sejumlah senjata api yang dibutuhkan dan langsung pergi untuk memulai misi balas dendamnya. Tak lama setelah Kim pergi, muncullah adik kandung si abang penjual senjata yang menemukan kakaknya sudah meninggal dunia. Sehingga ia mulai menyelidiki tempat kejadian perkara untuk mencari siapa pelakunya. Kim sendiri terlihat mendatangi si preman berkacamata untuk mencari tahu di mana Bos Abdul biasa berada. Setelah digantung dan disiksa sampai buka suara, Kim pun langsung menuju Bos Samsul yang kebetulan sedang berada di lapangan ice skating. Tidak langsung mengodarinya, Kim malah mengajak dia ngobrol dulu sebentar, sempat sampai kecolongan yang mengakibatkan perutnya mengalami luka dalam. Tapi untungnya Kim masih selamat dan langsung menembak Bos Samsul sampai maut saat itu juga. Tanpa buang waktu, Kim langsung mendatangi hotel mewah tempat dulu ia bekerja untuk membantai Bos Kang dan seluruh anak buahnya. Meski dengan perut yang terluka parah, Kim tetap berjalan tenang menghabisi satu persatu penjaga yang ada di luar, termasuk si Min Suk yang sedang berada di lorong. Selesai menghabisi para penjaga, kini saatnya Kim berhadapan langsung dengan Bos Kang yang selama 7 tahun ini menjadi majikannya. Tidak jauh beda dengan Bos Kang yang kecewa karena telah dihianati. Kim juga sama kecewanya karena loyalitas dan pengorbanannya selama 7 tahun dicampakkan begitu saja hanya karena satu kesalahan kecil. Sempat mengangkat pistolnya, Kim pun terlihat ragu untuk menembak Bos Kang karena masih tidak habis pikir kot, sampai beliau sampai tega gitu mau melenyapkannya. Padahal selama 7 tahun ini Kim selalu nurut, tidak pernah cuti, bahkan jarang komplain walaupun gajian suka telat-telat. Jika dibandingkan dengan Bos Kang, Kim jauh lebih merasa kecewa dan sakit hati sehingga inilah yang Kim lakukan. Dan ya, muncullah para preman lokal yang datang untuk membalas dendam atas kematian Bos Abdul, di mana Kim harus terlibat baku tembak yang cukup brutal dengan mereka semua. Tetapi tepat saat Kim berhasil menghabisi sebagian besar lawan-lawannya, muncullah sosok yang tiada lain adalah adik si abang penjual senjata yang sudah berhasil melacak pelaku pembunuh kakaknya.
di mana ia menghabisi semua orang yang masih hidup di gedung tersebut, termasuk si Kim yang berakhir dengan sangat mengenaskan. Tamat, ending yang cukup mengenaskan. A Bittersweet Life artinya pahit manis kehidupan yang dipakai untuk menggambarkan sosok Kim yang awalnya hidup sempurna dan dingin seketika hancur karena merasakan keindahan yang berujung pada tragedi. Yang paling ironis adalah Kim mati di tangan orang yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan konflik utama, yaitu seorang pemuda yang merupakan adik kandungnya, si penjual senjata. Dipikir-pikir cukup mengenes ia mengingat perjuangan Kim yang berhasil hidup dari siksaan kejam. Lolos setelah dikubur hidup-hidup dan berjuang menghadapi puluhan musuh anak buahnya si Bos Kang. Namun justru roboh oleh peluru dari seorang pemuda yang tidak ia kenal. Ini terjadi akibat efek domino yang ia buat sendiri. Ya, siapa sih yang bisa biarin fakta bahwa saudara kandung sendiri mati seperti ini? Si pemuda kemudian melacak pelaku menggunakan jaringan bawah tanahnya dan berhasil menemukan Kim di hotel tempatnya bekerja. Ironi ini menegaskan pesan bahwa di dunia mafia yang kelam, kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru yang melingkar tanpa ujung dan kematian bisa datang dari arah yang paling tidak terduga. Ini emaha pendapat pribadi saya aja ya, teman-teman. Kalau menurut saya si Kim ini agak ceroboh dan boloho. Terlalu banyak buang apa ya, buang-buang waktu gitu. Katanya seorang dingin dan tidak berperasaan, tapi dalam beberapa adegan malah blunder sendiri. Ujung-ujungnya kan malah susah sendiri dan terlalu banyak buang waktu yang enggak guna. Kurang satset gimana gitu. Jadi seolah-olah ngasih waktu buat musuh untuk nyerang duluan, tapi enggak punya rencana antisipasi. Ya, bagus sih. Jadi ceritanya lebih realistis dan tidak sempurna gitu. Tapi kayak kurang greget aja lah, tapi dalah. Pesan dapat kita ambil yaitu jangan penuhi kesetiaan ke seorang insan yang mana letaknya salah dan berubah, tapi cukuplah kesetiaan kepada yang memiliki alam tanpa akan mengkhianati dan tidak membenci. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. I Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan ku sakiti. Sejuk sepi sedan dan tanyakan bintang hanya kaulah yang ku sayang.